Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah nang dalem malam semangken kadinto Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada kita sehingga kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan barokah ini dalam acara rutinan Iksandi yang dilaksanakan oleh Komisariat Surabaya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, membawa kebaikan kepada kita sehingga bisa memberikan kontribusi kepada kita semua untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam, mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, sehingga kita semua bisa melaksanakan agama Islam ini dengan sempurna. Karena perjuangan Nabi Muhammad itu sangat berat. Bayangkan ngajar lagi agama anyar dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pengorbanan dan ketulusan beliau serta kegigihan beliau, akhirnya agama Islam disebarkan dengan sempurna dan paripurna sampai Allah taala menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kita umat Islam yang ada di Indonesia tidak pernah melihat secara langsung kepada Nabi, tidak pernah berjumpa secara langsung kepada Nabi. Akan tetapi keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, kepercayaan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad tidak akan kurang daripada orang-orang yang berada di tanah kelahiran Islam. Ini adalah kelebihan dari agama Islam. Oleh karena itu, agar semakin menyempurnakan nikmat itu, kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Karena sholawat kepada Nabi itu tidak hanya mendoakan Nabi, tapi adalah pengakuan yang sejati bahwasanya kita mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kata mempercayai dalam bahasa Arabnya itu iman. Iman dengan percaya sebenarnya agak sedikit berbeda. Karena iman itu di atas percaya. Kalau percaya, terkadang kita butuh alasan, butuh bukti yang bisa membuat kita yakin. Tapi kalau iman itu adalah kepercayaan yang mutlak. Muncul memang dari hati yang berdasarkan bukan kepada logika, tapi dari sumber itu sendiri. Itu iman. Tidak ada yang bisa membuat kita percaya kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad SAW. Ini inti dari sholawat sebenarnya. Makanya tidak berlebihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agama Islam yang benar adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ketika agama Islam
sudah tidak seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka agama Islam itu sudah bukan agama Islam yang sebenarnya. Makanya untuk melihat agama Islam yang sebenarnya itu kita harus menteladani Nabi Muhammad. Kita harus memahami dan menteladani bagaimana beliau bersikap, bertindak, memutuskan masalah dan lain sebagainya. Bukan hanya meniru perbuatan. Karena kalau hanya meniru perbuatan Nabi Muhammad itu istrinya lebih dari 4. Tentu tidak seperti itu. Tetapi ajaran itu adalah utuh untuk dipahami melalui Nabi Muhammad secara keseluruhan, bukan hanya copy paste. Karena tidak semua perbuatan Nabi di zaman dulu akan relevan dengan zaman sekarang. Itulah kenapa kita Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki metode istimbat, metode untuk berpedoman kepada dalil, mengambil hukum itu seperti apa. Kita meniru Nabi. Ada seorang sahabat di zaman Nabi, ketika mengadakan perjalanan ingin berhenti di suatu desa, tetapi ditolak oleh orang yang punya desa, kepala desa di situ. Akhirnya terpaksa sahabat Nabi beberapa orang itu bermalam di luar desa. Ternyata satu ketika di saat itu kepala desa itu disengat ular. Mencari dokter, tabib, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya mereka usul, mungkin musafir yang tadi mau nginep di sini bisa mengobati. Akhirnya mereka pergi ke sahabat yang ada di luar desa itu. Dan kemudian sahabat menyanggupi, ya saya bisa mengobati. Akhirnya diobatilah, cukup diminumkan air itu, dibacakan doa. Ternyata sembuh kepala desa itu. Sampai akhirnya orang yang mengobati itu minta kambing 40 ekor sebagai balasan. Karena waktu mau nginep di desa itu ditolak, makanya ketika ngobati minta biaya. Akhirnya dipenuhi 40 ekor kambing. Setelah pulang ke Madinah, di perjalanan sahabat yang mengobati itu mengatakan, jangan dibagi dulu kambingnya, ayo pergi ke Nabi, lapor, takut tidak boleh yang seperti ini. Akhirnya ketika lapor kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bersabda, bagi kambingnya, sisakan untuk saya. Kanjeng Nabi nyoon, minta. Itu menunjukkan bahwa itu boleh. Terus Nabi tanya, diobati dengan apa? Ternyata sahabat yang mengobati menjawab dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Itu menunjukkan. Jadi setelah itu Nabi komentar, loh, sampean mek tahu hede congcek Fatihah bisa nampai orang. Itu komentarnya begitu Nabi. Berarti Nabi tidak pernah mengajarkan surat Al-Fatihah sebagai penawar racun. Surat Al-Fatihah dengan Nabi diajarkan sebagai bacaan dalam sholat. Tapi ternyata di dalam surat Fatihah itu ada khasiat. Dan khasiat itu tidak diajarkan Nabi, ditemukan sendiri oleh para sahabat. Dan Nabi Muhammad justru menganggap itu bagus. Nah, ini loh, kenapa tidak semua harus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau lalu semua harus keluar dari Nabi, maka ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia itu bid'ah semua. Begitu. Dan semua pengetahuan kalau harus dari Nabi Muhammad sulit. Karena Al-Quran hanya setebal itu. Dan isinya berisikan tentang syariat Islam. Bukan tentang masalah keajaiban-keajaiban. Tapi di dalam Al-Quran tersimpan banyak sekali khasiat yang menakjubkan. Yang ketika dilaksanakan di zaman sekarang
dengan orang dibid'ahkan. Itu karena mereka tidak memahami konsep Islam secara menyeluruh. Karena mereka hanya memahami Islam itu ya hanya apa yang ada di zaman Nabi. Ini yang harus kita, istilahnya itu kita harus terhindar dari yang seperti ini, sehingga Islam tidak akan pernah usang di tengah zaman. Islam akan selalu berkembang, Islam bisa menjawab semua persoalan. Ini hikmahnya. Oleh karena itu kita sebagai alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah terutama, kita harus memiliki keyakinan tentang hal ini. Karena kita tahu di pondok kita itu ilmu hikmah itu diajarkan. Di Pondok Darul Hikmah itu tidak hanya mengajarkan orang sholat, tapi juga mengajarkan bagaimana caranya berdoa agar bisa melariskan dagangan, menolak sihir, mengerjakan amalan-amalan yang lain. Nah, itu sebenarnya kekuatan yang ada dalam Islam yang jarang diakses oleh orang-orang Islam itu sendiri, apalagi di zaman sekarang, di mana terkadang ada benturan keyakinan antara orang yang memuja kepada logika dan orang yang masih mempercayai kepada kekuatan-kekuatan mistis. Islam tidak menafikan logika, juga Islam tidak menafikan kekuatan gaib. Malah di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Al-Quran itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang percaya kepada yang gaib. Jadi kalau orang-orang tidak percaya kepada yang gaib, itu berarti bukan muttaqin. Walaupun mana al-ghaibi di situ adalah Allah, malaikat dan hal-hal yang tidak kelihatan ini, bukan gaib dalam arti santet kan begitu. Tapi mari kalau mau dibahas, santet pun bisa dilogikakan. Karena apa? Karena Islam tetap menganjurkan umatnya memakai akal untuk memahami. Tapi untuk mempercayai, Islam menganjurkan umatnya memakai iman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apapun yang disampaikan Allah dan Rasulullah sudah, tidak usah dinafikan dengan akal, pahami dengan akal, itu benar. Jangan ditolak dengan akal. Kenapa? Karena akal hanya ciptaan. Akal itu terbatas. Dan akal juga dibatasi oleh apa yang masuk panca indera, 5 indera. Makanya ketika ada orang bercerita tentang makhluk yang ada di planet Mars umpamanya, kita yang ada di sini nggak akan percaya, karena satu, tidak pernah melihat, dua, tidak pernah mendengar ada makhluk di planet Mars. Dan apa yang dijejalkan kepada pikiran kita selama ini justru tidak ada makhluk hidup di sana. Tapi kalau kita kembali kepada ilmu hikmah, maka di semua planet itu ada makhluknya. Walaupun tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, karena dalam tanda kutip makhluk hidup itu adalah definisinya orang ahli ilmu pengetahuan alam. Tumbuhan makhluk hidup, hewan makhluk hidup. Ya, manusia kita termasuk dari kategori hewan, makhluk hidup. Tetapi kalau ditanya orang ahli pengetahuan alam, malaikat makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup memerlukan makan, malaikat tidak memerlukan makan. Maka orang ahli pengetahuan alam bingung menjawab itu. Setan, jin, makhluk hidup atau bukan? Nah, disitulah iman yang kita perlukan. Karena kita kalau untuk membuktikan adanya malaikat, jin dan setan, bagaimana? Oh, kita tidak pernah melihat, panca indera tidak pernah, kecuali setoman kita jelengkong bola.
pola gitu. Nah, disitulah iman diperlukan. Kita percaya adanya malaikat. Karena apa? Karena Allah menyebutkan malaikat di dalam Al-Quran. Bahkan menyebutkan nama-nama malaikat yang 10 itu. Kita percaya kepada adanya jin. Karena di Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan adanya jin. Kalau ada orang tidak percaya kepada sihir, tidak percaya kepada jin, tidak percaya kepada malaikat, murtad. Berarti tidak percaya kepada Al-Quran. Walaupun untuk membuktikan itu, akal tidak akan pernah bisa sampai. Disitulah rahasia iman. Iman inilah fondasi utama dari umat Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau jangan merasa hina, engkau jangan susah, jangan merasa susah. Engkau itu selalu lebih mulia kalau kamu beriman. Jadi kuncinya ada di iman. Ini yang kadang kurang, iman ini. Kenapa boleh untuk cakanca alumni yang saya datang bila man? Oh, kenapa boleh untuk orang-orang yang hidup di perkotaan? Ya, sekelangkong aja masa sekelangkong. Every ajam binakan di TV. Apalagi kita yang ada di perkotaan, yang sehari semalam selalu bersinggungan dengan kehidupan perkotaan, kehidupan urban, di mana kepentingan dunia mendominasi, sedangkan kepentingan akhirat ya sekedar ada. Terkadang mindset pikiran itu berubah ketika melihat kenyataan yang selalu dipaparkan di depan mata tentang bagaimana orang yang beruang menjadi lebih berkuasa daripada yang tidak beruang. Tentang bagaimana orang yang punya harta cenderung kelihatan lebih bahagia daripada yang tidak punya harta. Maka terkadang mindset kita itu berpikirnya berubah. Berubah akhirnya mendominasikan kepentingan kepada dunia. Padahal rahasia yang paling utama dalam setiap kesuksesan, dalam setiap proses, dalam setiap kebahagiaan itu hatinya, bukan dunianya. Dunia itu hanyalah pelengkap agar manusia bisa melewati kehidupannya ini dengan bahagia, sempurna maksudnya. Tapi bukan yang paling penting, karena hatinya, kalau hatinya itu bermasalah, betapapun banyaknya dunianya, tetap korupsi. Tetap melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Tetap berusaha untuk meraih yang lebih banyak. Sehingga akhirnya hidupnya juga tidak akan tentram. Nah, itulah kenapa kalau kamu ingin bahagia, yang pertama diatur itu adalah hati, harus diberikan keimanan dulu, dipondasikan dengan kuat, kokoh, dan dipelihara keimanan itu sehingga hati kita itu tetap mendasarkan tindakan kepada kepentingan akhirat. Karena dunia itu pasti ditinggalkan. Kita sudah melihat banyak sekali orang mati. Mati wajar, mati tidak wajar. Tapi yang jelas semuanya pasti mati. Dan pada akhirnya akan tiba giliran kita sendiri, itu pasti. Lo kira burung. Gitu. Nah, masalahnya adalah siap enggak? Disitulah kita diberikan waktu oleh Allah dengan kehidupan dunia seperti saat ini. Nah, itu yang tidak boleh disia-siakan. Mumpung kita bisa kumpul-kumpul sekarang di sini, saya mengingatkan kembali akan hal itu. Tapi bukan berarti kita disuruh tidak memiliki dunia atau miskin. Tidak seperti itu. Boleh kaya, malah bagus. Karena orang kaya lebih mudah masuk surga daripada orang miskin. Orang kaya ingin masuk surga, tinggal nyumbang ke masjid, dibuatkan masjid yang bagus, dibuatkan madrasah yang bagus, nyumbang ke panti asuhan yang bagus, itu gampang. Orang miskin termasuk surga, kudu awirit adua. Orang kaya juga bisa awirit adua itu.
Makanya tidak dilarang kaya. Cuma jangan sampai dunia menjadi prioritas utama. Ya, yang penting cukup hidup. Tidak matilah, makan 3 kali sehari. Sepeda motor bedep saya ke parlo lah. Makai londi mobil ku masalah. Apalagi londi parkir. Kamu punya mobil gak punya parkir, akhirnya timbul masalah. Timbul masalah parkir dan badan tak kau bentor orang berat kapti. Nyewa lahan parkir ki majar boleh. Kilo mong bahan bakar Pertamina dek kadi tande jo. Petol ekor sangat atau berdua ekor 1 liter. Jadi mong kamu memang tidak butuh kendaraan mobil, ya udah jangan beli mobil. Buat apa? Paling kan buat sombong-sombongan. Tapi kalau udah bisa sombong-sombongan, apa manfaatnya? Nah, kalau kamu butuh mobil karena mobilitas tinggi, pergi ke Jakarta selalu, silahkan beli mobil, kan begitu. Karena kebanyakan orang sekarang itu gaya hidup, inginnya gaya borju agar dipuji orang, agar gini, Pak. Ya itulah orang-orang putus asa itu kalau menurut saya. Akhirnya hidupnya hanya di dunia kayaknya. Padahal di dunia itu sementara. Nah, oleh karena itu, ya bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, tidak. Tapi kita itu harus bisa memprioritaskan akhirat daripada dunia. Dan jangan lupa, kalau kamu ingin banyak dunia, banyak harta, minta ke yang memberikan harta. Bener yang ngapol-pol ala kota lalu apa aja. Bener yang ngapol-pol ala kota lalu apa sah. Gitu. Itu malah akan mempersempit hidup kalau seperti itu. Dunia yang kamu terima hanya seukuran usaha. Kalau kamu seperti itu. Tapi kalau kamu minta ke yang punya dunia, minta ke yang menciptakan dunia, minta kepada yang memiliki atau yang memberikan harta, maka usaha sedikit akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Walaupun tidak banyak orang yang percaya kepada hal ini. Ya kembali ke tadi itu, iman. Tapi logikanya begini, kalau kita logikakan gitu ya. Kalau kita logikakan, kayak kita main game apa biasanya, Mobile Legends ya. Kan orang di game itu berperang, patang bom, patang royal, your enemy is lion kan gitu. Pokoknya orang di dalam tuh nggak sadar bahwa pergerakannya itu dikendalikan dari luar itu. Jadi mangkat ke kanan, mangkat ke kiri, itu ada yang mengendalikan, ceret, maju mundur. Nah, gitu ya kan tidak sadar. Jadi mereka berperang mati, mau oleh perang mati. Sebenarnya orang di dunia itu begitu juga. Cuma ada yang sadar, akhirnya atole, sesadar dia atole, rekendak mengendalikan. Sejarah pengkoan wakina itu. Selama ini kita kan nggak sadar, berdasar mengendalikan kita pangeran itu. Akhirnya lah perang, parkir, jadi ojek, jadi pokok ala aku apapun. Tapi pernah nggak kamu noleh kepada yang mengendalikan? Ya Allah, kau leparek. Nah, saking orang seneng Mobile Legends itu pak gelem atau oleh. Akhirnya apa kau coba bentorati kasetong kau pegas semalet. Kan mikir, oh iya kan dibecian kan begitu. Ini semacam logika aja, logika. Walaupun tidak persis seperti itu. Kita itu harusnya minta dulu, ya Allah. Kula jual neka bakso lodik paju, ya Allah apa pajuakin. Nah, untuk bisa mepaju lo keng cokop, ya Allah tok. Tapi ada semacam timbal balik. Timbal balik seperti kita baca doa Bismillah 786. Bismillah itu berdoa kepada Allah dengan cara mengulang-ulang kalimat Bismillah itu 786 kali lalu berdoa. Karena apa? Ya orang jalan mau sepeda motor kan berbensin lah. Sepeda motor mau jalan berbensin. Kamu kalau pingin pergi kemana isi bensin dulu. Sama. Orang berdoa ya isi bensin dulu sebagai bukti dan bakti kepada Allah. Bahkan baru seapasah.
hewan bain mau ngatapa. Itu akan menakjubkan kadi kata atapa. Nah, selalu loncak ning segelan. Sana apa pang bisa ngeber kata. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Bahkan yang kafir sekalipun Allah Ta'ala itu adil karena punya sifat Rahman. Gitu. Maka kita harus istilahnya itu ya mau mengorbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kan hampir Idul Kurban. Jadi kurban itu merelakan harta untuk menyembah kepada Allah. Kalau dulu di zaman Qabil Habil kan satunya mengorbankan sapi, satunya mengorbankan padi kan begitu. Saya terima sapi. Makanya kita sekarang korbannya sapi. Mbek sapi lah hewan gitu. Itu dalam artian adalah bukan hanya ritual sembelih kambing bagi-bagi daging, bukan begitu itu. Kurban itu kalau digambarkan di dalam sebagian hadis kan mong waktu kiamat kurbannya datang numpak sapi kan begitu. Mau nggak kurban dua numpak sapi sekemaan. Nah, enggak, ini kita ngajak logika aja, bukan itu intinya. Ya, itu hanya manfaat. Ya, kurban itu justru untuk agar kamu membuktikan bakti kamu kepada Allah. Dengan begitu, ketika kamu minta kepada Allah, cepat diterima. Itu kurban. Dan bentuknya kalau kurban fikih, oke, kambing, sapi, unta, kerbau boleh kerbau. Kerbau masuk bagian dari sapi. Tapi kalau kurban dalam arti bahasa itu adalah cara mendekatkan diri, korbun. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara mengorbankan harta. Gitu. Minta. Jadi ada orang, itu di ceritanya Nabi Sulaiman itu. Ada burung, atelor kalak to. Bi menosah. Atelor enak kalak. Gitu. Sampai lapor dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya melaporkan ini manusia ini. Saya mau ngatelor, pasti kalah. Akhir saya londi keturunan. Akhir Nabi Sulaiman nyoro Nabi Sulaiman dak jin. Wis jin jaga kapung kanja. Bagi mong paji ngal atelora manor ya ontal lagi. Eko. Jadi masana no mano la tenang atelor. Naik sebelum naik berdere ngemes. Jadi pas sedekah, ada orang ngemes sebelum naik. Lah masan lastara sedekah naik selamat. Jadi mana lapor boleh dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kenapa ini jinnya kok tidak melaksanakan tugas? Sudah ini tetap telur saya diambil. Langsung dipanggil sama jinnya. Kenapa dibiarkan? Jawab jin. Ketika akan ngambil telur Nabi Sulaiman, saya sudah siap mau ngalah jingkang lagi nah. Pas sedekah Nabi Sulaiman. Ketika bersedekah, Allah Ta'ala mengirimkan 2 malaikat ke bawah untuk menyelamatkan. Jadi masalah boleh tajah, kulis saya tajah Nabi Sulaiman, kulis saya unta lagi di malaikat. Nah, ini cerita bahwa ini nanti akhirnya kepada as-sadaqah itu tatfa'ul bala. Begitu. Sedekah itu menolak bala. Makanya orang mangkat alakoh biasa nareng sepon yang budi arbe. Abri selamatan sedekah itu ini asal usulnya begitu. Tapi intinya adalah kurban. Walaupun bentuknya sedekah, akhirnya bisa menyelamatkan. Karena apa? Ya karena itu bahan bakarnya. Makanya kalau kita minta kepada Allah SWT, baca ayat kursi, baca Asmaul Husna. Tapi kalau di Al-Quran anjurannya adalah ayyaman tat'u falahul asmaul husna. Itu yang kadang kurang dari kita. Kita kadang alakoh kengla ngatu orang leer, ngatu orang toot. Gitu. Lo adu. Akhirnya ya hasilnya itu hanya sesuai seperti usahanya. Gitu. Coba doa kalau biasa. Malam sebelum doa wirid sebelum subuh. Setelah subuh nanti doa lagi. Tidur, istirahat, berangkat. Maka insya Allah nanti usahanya itu lancar. Bahkan kadang berdosa asyarat. Tapi asyarat itu berdosa asyarat becek, berdosa asyarat coba.
Sasarat becek, ya ntar dek kiai nyon jimat doa nyon nekah. Wong sasarat coba tetang kena selaris terolok laris ya. Maleng-maleng kabeng kan beda. Akhirnya nganggo izin. Begitu meta nase sebul izin keluar olak nase. MBG kan banyak kedija. Kena yang sebul ngarah. Soalnya saingan MBG itu patang sikut. Satu MBG pada andi terus pada masuk. Akhirnya kadang pakai cara itu wallahu a'lam. Itu logikanya. Nah, bagaimana kehidupan dunia akan sangat terpengaruh dengan kualitas ibadah. Jadi jangan dikira ibadah itu sia-sia. Orang yang mengatakan ibadah sia-sia itu justru orang yang sia-sia itu. Sia-sia hidupnya di dunia. Toh di akhirat pangke. Seumur hidup selamanya. Kalau dunia kan paling 70 tahun mong depa. Kadang-kadang 50 lah mati orang itu. Mau akhirat itu selamanya. Maka dari itu, jadi saya selalu inti pidato saya itu selalu ini. Mengingatkan kembali bahwasanya kita di dunia itu sementara. Jangan menjadikan dunia itu sebagai akhir dari cita-cita kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu punya Allah. Dan Allah selalu siap mengabulkan doa. Asal ada bahan bakarnya. Loh, Allah Ta'ala kan berjanji katanya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada saya akan menerima doamu. Tapi kan kamu harus ngerti apa maksud dari ud'u. Ud'uni, Allah Ta'ala tidak mengatakan kepada kita is'alni astajib lakum. Mintalah kamu kepada saya akan memberimu. Enggak, tapi ud'uni, berdoalah. Apa intinya dari kata doa? Doa itu bukan hanya nyuruh-nyuruh Tuhan. Ya Allah, lariskan dagangan saya. Memang Tuhan pembantu kamu ya. Loh, bener gak? Logikanya begitu. Ud'u itu adalah kamu harus menundukkan diri, kamu harus berserah diri, kamu harus mengakui kelemahanmu, kamu harus menyembah kepada Allah. Itu yang saya maksud dengan bahan bakar tadi itu. Makanya ud'u itu baru bisa disebut ud'u kalau memenuhi syarat dari doa. Doa itu bukan permintaan, bukan perintah. Makanya di Al-Quran memang Allah Ta'ala tidak menyatakan is'alni tapi ud'uni astajib lakum. Nah di situ rahasianya. Jadi mau minta ke pangeran, jangan hanya minta tok, tapi sebelumnya harus ada kurban. Kamu memberikan uang kepada anak yatim. Setelah itu kamu berdoa, ya Allah dengan sedekah saya semoga dagangan saya semakin laris. Begitu. Ngerti? Itu rahasianya itu rahasianya. Nah, kan kebanyakan orang tidak mengerti caranya itu. Nah, disitulah yang disebut dengan hikmah. Di ilmu hikmah kan begitu. Jadi, kalau kamu ingin membuat seorang wanita jatuh cinta, dibaca qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kan begitu. Kalau juga dibaca walau anna qur'anan surabil jibal aqutat bil ardu aqul ma bil mutabalil amr jami' itu ada. Yang sayang Rusdi kalau ala koji ya takut dia papakun. Akun kilo abine. Nah, jadi wah imam lemari abine. Malah imam abine kacek berapa belas tahun? 19 tahun ngarang. Malah 17 tahun. Bine ngodan be imam. Wah, ya Rusdi. Dah iya berasal lah. Mondok. Nah, ocol kuling kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Asmaul Husna baca 2.000, 6.000, 5.000 terserah. Itu agar doa kita diterima. Kalau kamu dengan Allah Ta'ala diterima doanya, apa-apa gampang. Ya Allah, kulit tero pajiru, kiri pangeran pernah cara oleh motor. Ya Allah, kulit tero vario, tapi tero PCX. Ya Allah, ya pangeran nyareki cara deki diatur sedemikian rupa dengan indah. Dia bisa tekan. Ini rahasia diterimanya doa di sini. Kurban kita itu harus sesuai dengan apa yang dipinta. Ya mau minta pajiru, lo bisa ning 5.000 macet tua, mungkin 10.000, mungkin 1.000. Iya. Nah itu rahasianya. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya anak-anak Iksandi ini semakin sukses. Amin. Kencang untuk adu.
semuanya bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirri wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.